Selamat pagi, Bu Lisa dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas kasus TI dan ergonomik tentang komputer ergonomik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Angela Mary Octaviani dengan NIM 192, 114, 134 sebagai penyusun, Andromeda dengan NIM 192, 114, 153 sebagai presenter, Jacinta Revianti 192, 114, 148 sebagai anggota, Deutelen Kurniawati 192, 114, 157 sebagai anggota, dan Febiola Peping 182, 114, 056 sebagai anggota. Yang pertama, ada abstrak. Penulisan makalah ini di latar belakangnya adanya WHO atau work from home serta pembelajaran daring atau dalam jaringan selama pandemi COVID-19. Sehingga penggunaan komputer dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam penggunaan komputer perlu untuk menerapkan ergonomi komputer sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam penggunaan komputer di jangka waktu yang lama. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, ergonomi komputer adalah pedoman untuk pemakaian komputer secara ergonomis, dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan kerja pada saat menggunakan komputer. Dapat dilihat bahwa masih banyak dari pekerja dan pelajar serta pengguna komputer lainnya yang tidak menerapkan ergonomi komputer, sehingga hal ini dapat menimbulkan kelelahan bekerja dan hasil kinerja menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis apa saja dampak yang ada dalam penerapan ergonomi komputer. Selanjutnya, ada latar belakang. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak kegiatan yang dilakukan dari rumah atau biasa disebut WHO, serta pembelajaran daring, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai medianya. Salah satunya adalah komputer. Oleh karena itu, sebagian waktu pekerja atau pelajar dihabiskan di depan komputer. Dalam penggunaan komputer yang tidak tepat dalam memberikan banyak dampak negatif dalam kesehatan, penggunaan komputer atau laptop yang tidak tepat secara berkepanjangan juga dapat menyebabkan kelelahan fisik, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Di saat seperti ini, dibutuhkan prinsip ergonomi dalam penggunaan komputer. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, ergonomi komputer adalah pedoman untuk pemakaian komputer secara ergonomis, dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan kerja pada saat menggunakan komputer. Ergonomi komputer bersifat penting karena dapat memberikan kenyamanan pekerja atau pelajar dalam penggunaan komputer atau laptop dalam penggunaan jangka waktu yang lama. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ergonomi komputer? Yang kedua, mengapa ergonomi komputer harus diterapkan? Yang ketiga, bagaimana penggunaan komputer yang baik sesuai ergonomi komputer? Tujuan penulisan ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapatkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian dari ergonomi komputer. Yang kedua, mengetahui peran dari ergonomi komputer. Dan yang ketiga, mengetahui penggunaan komputer yang baik sesuai ergonomi komputer. Ergonomi komputer menurut Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 adalah pedoman untuk pemakaian komputer secara ergonomis, dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan kerja pada saat menggunakan komputer. Selanjutnya adalah peran komputer ergonomik. Selama masa pandemi COVID-19, adanya WHO dan pembelajaran daring akan membuat para pekerja dan pelajar akan menggunakan komputer dengan waktu lama dalam pengerjaan tugas. Apabila dalam penggunaan komputer tidak menerapkan ergonomi, maka dapat menyebabkan yang pertama, cedera atau nyeri pada pinggang. Yang kedua, terjadinya gangguan kesehatan seperti repetitive strain injuries. Yang ketiga, permasalahan sirkulasi darah di bagian kaki. Dan yang keempat, gangguan lainnya seperti kelelahan, sakit leher, sakit kepala, dan sakit mata. Selanjutnya, ada penggunaan komputer sesuai ergonomi komputer. Yang pertama, stasiun kerja untuk komputer. Panduan ergonomi komputer sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Yang pertama adalah menggunakan meja yang cukup tempat untuk menata posisi yang paling nyaman untuk CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, penyangga dokumen, dan piranti lainnya seperti telepon, alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua, sesuaikan tinggi meja dengan tinggi posisi tubuh Anda, sehingga saat menggunakan perangkat komputer, posisi komputer tidak terlalu ke atas atau ke bawah. Untuk laptop,
Tetap gunakan meja yang tingginya sesuai, jangan memaksakan untuk menggunakan laptop di bawah atau lantai sehingga membuat posisi badan membungkuk. Yang ketiga, atur meja dengan mempertimbangkan bagaimana perangkat itu akan digunakan. Perangkat yang paling sering digunakan seperti mouse dan telepon, tempatkan di posisi yang paling mudah untuk dijangkau. Selanjutnya ada dokumen seperti buku, laporan, atau bahan cetakan lain yang dibutuhkan dalam bekerja dengan komputer sebaiknya diletakkan di dekat monitor. Bisa di bawah atau di samping monitor sehingga layar atau kepala tidak perlu menengok. Yang kedua, posisi duduk pada saat menggunakan komputer. Yang pertama, paha dalam posisi horizontal dan punggung bagian bawah atau pinggang tersandar. Kedua, hindari posisi duduk terlalu di ujung kursi. Bila kursi kurang dapat diatur, bagian bawah punggung dapat dibantu dengan diberi bantal. Yang ketiga, telapak kaki harus dapat menumpuk secara rata di lantai duduk dan ketika menggunakan keyboard. Apabila tidak dapat, maka kursinya mungkin terlalu tinggi, solusinya dengan memanfaatkan penyangga kaki. Yang keempat, perlu untuk mengubah posisi duduk selama bekerja karena duduk dalam posisi tetap dalam jangka lama bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Contohnya seperti gambar di samping ini. Yang ketiga, ada penggunaan keyboard. Yang pertama, letakkan keyboard sesuai dengan arah layar monitor. Yang kedua, posisikan keyboard sehingga lengan dalam posisi rileks dan nyaman, serta lengan bagian depan dalam posisi horizontal. Yang ketiga, pundak Anda dalam posisi rileks, tidak tegang dan terangkat ke atas. Selanjutnya, pergelangan tangan harus lurus, tidak menepuk ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, ketika mengetik, tangan harus ikut bergeser ke kiri, kanan, sehingga jari tidak dipaksa meraih tombol-tombol yang dimaksud. Hindari memukul tombol, cukup tekan tombol secara halus sehingga tangan dan jari Anda tetap rileks. Untuk itu, gunakan yang masih dalam kondisi baik. Selanjutnya, bila perlu, manfaatkan keyboard ergonomi yang dirancang untuk dapat diatur sesuai ukuran jari, kebiasaan tata letak huruf, dan posisi lengan. Selanjutnya, manfaat fitur shortcut dan makro untuk melakukan suatu aktivitas komputer. Misalnya, Ctrl+Z untuk mengundo, shortcut atau makro akan mampu mengurangi aktivitas penekanan tombol. Yang keempat, ada penggunaan mouse. Pertama, gunakan mouse yang punya ukuran sesuai dengan ukuran tangan sehingga nyaman digunakan tangan. Yang kedua, tempatkan mouse dekat dan di permukaan yang sama dengan keyboard sehingga mouse dapat diraih dan menggunakannya tanpa harus merenggangkan tangan ke posisi yang berbeda, apalagi jika harus merentangkan seluruh tangan karena posisi tersebut dapat menyebabkan keadaan tegang dan lelah otot. Selanjutnya, pegang mouse secara ringan dan klik dengan tegas. Yang keempat, untuk jenis rolling ball mouse, bersihkan mouse secara periodik karena mouse yang kotor akan mengganggu pergerakan kursor dan menyebabkan pergelangan menjadi tegang. Selanjutnya, jika menggunakan mouse berkabel, hindari penggunaan mouse yang memiliki kabel terlalu panjang karena akan menyulitkan dalam pergerakan mouse. Yang terakhir, untuk menggunakan laptop, terutama untuk pekerjaan menggambar atau pekerjaan lain yang sering melibatkan pemindahan kursor, hindari terlalu sering penggunaan touchpad karena dapat membuat jari cepat lelah. Penggunaan mouse dapat mempermudah pekerjaan dan mengurangi beban jari. Contohnya seperti gambar di samping ini. Yang kelima, penggunaan monitor. Yang pertama, posisikan layar monitor sedemikian rupa sehingga pantulan cahaya dari lampu, jendela, atau sumber cahaya lainnya dapat diminimalkan. Yang selanjutnya, penggunaan filter pada layar monitor dapat mengurangi radiasi yang dipancarkan layar monitor yang diterima mata. Yang selanjutnya, atur monitor sehingga mata sama tingginya dengan tepi atas layar, sekitar 5-6 cm di bawah bagian atas casing monitor. Monitor yang terlalu rendah akan menyebabkan leher dan pundak nyeri. Selanjutnya, atur posisi sehingga jarak pekerja dan monitor berkisar antara 45-60 cm. Monitor yang terlalu dekat mengakibatkan mata tegang, cepat lelah, dan potensi gangguan penglihatan. Selanjutnya, posisi monitor tepat lurus di depan. Jangan sampai memaksa kepala dan leher Anda menengok atau menoleh untuk melihat layar. Yang keempat, yang terakhir, atur intensitas pencahayaan dan warna monitor senyaman mungkin terhadap mata, jangan terlalu redup atau terang. Kesimpulan dari kasus yang kami bahas ini adalah setelah mengetahui dampak dari tidak ada ergonomi dalam penggunaan komputer, maka kelompok kami setuju para pengguna komputer harus
mengetahui, memahami, dan menerapkan ergonomi pada penggunaan komputer. Hal ini karena tidak adanya ergonomi memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan pengguna komputer, serta dengan adanya ergonomi dalam penggunaan komputer akan memberikan kenyamanan kerja bagi pengguna, sehingga kinerjanya akan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga sangat berguna bagi pekerja WHO dan pelajar daring untuk selalu memperhatikan ergonomi dalam penggunaan komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.